got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out. I got 3 old thoughts, I'm a dog, bitches on my mind, and you know. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat semua, pada malam hari ini kita akan mendownload ilmu yang luar biasa. Adalah ilmu dari SR12 yang termasuknya adalah untuk praktek ya. Prakteknya dari ilmu magnet rezeki, diantaranya salah satunya ada law of projection. Nah, law of projection ini bisa diterapkan di berbagai lini di kehidupan kita ya. Apalagi ini di kegiatan aktivitas kita sehari-hari yang berkaitan dengan pekerjaan. Dan malam hari ini ya kita akan bersama-sama belajar ya kurang lebih 1 jam di sini sahabat semua. Sebelumnya sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Semangat semuanya ya. Yang hadir masih 26, 260, 260, apa 2.600 peserta kalau hari ini ya. Alhamdulillah dahsyat. Bersama malaikat tahu ya kan. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sofri sodri wa yassirli amri wa huddatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nah, sahabat semua, saat nanti saya akan tanyakan apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Lalu ditambah ini dahsyat gitu ya, dahsyat. Nah, setelah itu seperti ini, SR12 Ranger gitu kan. Kita di sini siap miliarder, siap Bapak Ibu. Seperti itu ya. Oke, kita ya, insyaallah. Ya, 2026 ini miliarder, betul nggak? Ya kan? Ucapan adalah doa. Setiap apa yang kita ucapkan itu adalah doa, dan semua doa dikabul oleh Allah. Baik adalah ucapan yang baik-baik saja maupun ucapan yang tidak baik. Maka kalau kita sudah tahu ilmunya adalah seperti ini, semua ucapan adalah doa, maka pilihlah kata-kata atau ucapan-ucapan yang baik-baik saja. Emangnya Bunda ucapan yang tidak baik? Contoh keluhan, ya kan, pesimis, ya kan, merendahkan diri gitu kan. Contohnya apa? Ya aku kan udah bisa jualan Bunda, gitu kan. Ya gimana, gitu kan. Nah itu juga merendahkan diri, bukan merendah hati ya. Kalau merendah hati positif, bagus ya. Tapi kalau merendahkan diri gitu kan, karena kita itu harus tetap ya vibrasinya positif. Ya Rasulullah aja kan juga berdagang, ya kan, dan semua manusia sebenarnya asal kita mau, asal kita itu di sini mau bergerak, maka nanti akan dimampukan, gitu ya sahabat semua. Nah, coba saya cek dulu salam semangatnya pada malam hari ini. Apa kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kita di sini siap miliarder. Tahu tangannya. Plok. Masya Allah, alhamdulillah. Di malam hari ini ya kita akan belajar ilmu yang powerful tentunya ya, untuk bisa mengantarkan kita pula pada saat kita mau mengadakan marketing langitan. Nah, kemarin kan saya sudah jelaskan ya bagaimana untuk marketing langitannya gitu kan ya, tentang afirmasinya, self talk-nya yang dirasakan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh rasa. Kemudian di sana ada proyeksi-proyeksi yang terbaik. Bahkan kalau diketarkan dengan 5 panca indera, betul-betul bermagnet gitu ya. Tiba-tiba saja ketarik apa yang kita impikan, tiba-tiba saja datang apa impian kita gitu kan. Nah, ajaib atau ajaib nih teman-teman, ya kan? Nah, pada saat kita menguasai ilmu-ilmu langitan, kita belajar ilmu-ilmu langitan, kita tak lupa teman-teman, harus ingat, kita juga harus tahu ya marketingnya yang untuk membuminya, bagaimana caranya gitu ya, kan itu bermacam-macam. Contoh,
yang tadi pagi saya PM, yang saya sampaikan, itu contoh adalah gerakan membuminya. Ternyata pada saat kita marketing secara offline, ada nih diulik cara-caranya gitu ya. Dengan apa nih? Misalnya kita tebarkan brosur ya. Nah, kemudian diberikan ada sampel produk gitu kan. Jangan brosur saja. Kadang kalau orang dikasih brosur saja, ya apa sih ini gitu kan. Tetapi kalau ada diberikan tanda cinta gitu ya, tanda cinta produknya gitu ya. Tapi jangan untuk seperti ini saja nih teman-teman, misalnya ya, oh Bu ini ada susu SR12 gitu kan, kemudian cung gitu aja, jangan, tapi diberikan ada penjelasan Bunda mohon untuk nanti dibaca ya, karena bacaan yang ada di flyer itu, di brosur itu bisa jadi doa, karena masuk tuh di bawah kuantum. Nah Bunda itu nanti untuk bisa dibaca ya, kemudian dicermati, bismillah, insya Allah tuh nanti akan bisa bermanfaat ya. Pada saat mungkin Bunda ada sesuatu hal, kita sih tidak doakan, tapi kan kadang terjadi sesuatu hal, contoh misalnya ada lutut yang tiba-tiba itu tidak nyaman gitu ya, kemudian sendi juga tiba-tiba rasanya nyeri gitu kan. Nah bisa itu nanti untuk menjadikan solusi, atau keluarga Bunda ada keluhan apa, ketidaknyamanan apa di kesehatan, ini bisa membantu, bismillah gitu kan. Nah nanti beliaunya akan lihat, kemudian nanti cara minumnya, kemudian juga untuk menyeduhnya rasanya biar enak seperti apa gitu kan. Kalau misalnya susu yang cool itu kan memang jangan sampai 1 gelas penuh gitu ya kalau saya, karena kan itu kan rasanya memang kurang manis ya gitu, jadi ya separuh aja gitu. Tapi kalau misalnya mau 2 sachet sih bisa gitu ya, 1 gelas yang berapa tuh, yang 200 ya mili seperti itu. Jadi teman-teman menjelaskannya jangan selintas, dengan hati gitu ya. Dan ternyata itu membuahkan memang banyak pesanan-pesanan yang berdatangan, terutama yang sudah dipraktekkan adalah dari Bunda Murti. Tepuk tangannya dulu Bunda Murti dan timnya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah tentunya mereka pun semua ya yang ada di tim dari Susan distributor utama di sini, mohon izinnya ada dari Bunda Primi, kemudian juga ada Bunda Lili ya, distributor yang lainnya tentu juga ada banyak ya cara-cara untuk marketing secara membuminya yang lainnya. Nah memang untuk yang di Insan Mulia kami ada gerakan istilahnya berlatih ya secara intens di hari Selasa, itu kami juga skill untuk prakteknya. Kemudian saya sampaikan cara-cara untuk marketing di beberapa tempat ataupun lembaga. Alhamdulillah dari pengalaman saya memasarkan ada produk buku gitu ya, dan ternyata cukup ampuh juga sih disampaikan pada produk susu SR12 ini, karena saya melihat produk buku itu terbatas untuk marketingnya. Contoh hanya di sekolahan aja gitu ya. Nah sekolahan tingkat apa nih, TK, SD, SMP, SMA, SMK gitu ya, MA, MTS. Nah tapi kalau susu SR12 ini dengan 4 varian dengan beberapa kemasan gitu ya, itu ternyata bisa dipasarkan di mana saja gitu, bahkan akhirnya seperti tidak terbatas gitu kan. Misalnya ada di toko, ada di PKK ya, kumpulan ibu-ibu PKK, mungkin di majelis taklim ya, kemudian mungkin di ibu RT, bapak RT, pokoknya pertemuan-pertemuan yang segala macam gitu ya, banyak sekali untuk pasaran dari marketingnya itu. Maka teman-teman semua tak berlama-lama, mohon izinnya kalau saya openingnya cukup lama ya, mohon maaf, mohon izinnya. Dan teman-teman semua siapkan alat tulisnya ya, karena ilmu itu ya harus diikat ya, harus diikat dengan tulisan. Agar apa? Pada saat nanti kita akan ya melihat kembali apa sih tadi malam yang kita pelajari gitu kan. Nah nanti bisa dilihat catatannya gitu kan ya, kemudian nanti bisa difoto dan lain-lain. Kalau misalnya dari Coach Sarman ini ada yang teman-teman ingin istilahnya ditegaskan lagi ya, dimasukkan lagi di kuantum untuk nanti bisa praktek. Nah kalau hari ini spesial coaching ya, no excuse bagaimana gitu ya, akan disampaikan ya oleh pemateri kita ya luar biasa di malam hari ini ya, dari Coach Sarman. Tepuk tangannya sahabat semua, kita sambut beliau dengan gemuruh. Silakan Coach Sarman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar cukup jelas nggak sih? Jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Ya. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Akhirnya kita mulainya jam 8 lewat. Dimaafin Pak Syarman. Ada Bu Panca, Masya Allah. Ada Bunda Liter luar biasa ini. Bunda Panca. Akhirnya ketemu di sini. Bunda Lili mendapat
Bunda Lili, ya Bunda Primi dan Siap, siap, teman-teman Masya Allah, semua. luar Ya biasa. silakan. Bersama. Ya, Ya, lanjut. ya jadi awalnya itu kan saya harusnya jam 5 tuh pulang ya tadi ya. Cuma tadi ada satu tugas dipanggil. Ya udah saya baru bisa pulang tuh jam setengah 8. Perjalanan hampir rumah 1 jam lebih lah. Nah ini baru sampai, langsung saya buka Zoom gitu. Mohon maaf ya, Ibu Susan, Iya, Ibu Pak. Billy, Ibu Primi, Ibu Panca, Masya Allah, dan teman-teman yang lain. Izin perkenalkan, nama saya Syarman, saya adalah business development untuk wilayah aslinya itu untuk Depok sama Bekasi aslinya tuh ya. Cuman karena ini adalah jaringan Ibu Panca Putri Puri, saya biasa menyebut beliau the best distributor, the best in the world ya, canda-candaan kami. Karena emang luar biasa ya beliau, perjuangannya si Raja Bazar, tapi akhirnya juga karena energinya powerful sehingga akhirnya bisa bergabung bersama dengan Ibu Primi, Ibu Lili, dan Ibu Susan serta tim. Sebelum kita mulai, ini kita mulai lebih ke sharing aja Kak ya, teman-teman ya. Boleh ya? Silakan. Sebelum kita mulai ini, saya mau tanya nih, ini peserta yang ada di sini semuanya udah jadi mitra atau belum nih? Boleh bantu jawab pakai tulisan boleh. Sudah. Ya. Masya Allah. Dan ini sudahnya itu ada posisi agen atau reseller atau stop agen? Semua lengkap. Ya, lengkap ada Lengkap. semua. Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik deh, kalau begitu ini kita mulai lebih kepada sharing. Alhamdulillah sudah coach. Nah tadi Ibu Susan kan udah bicara bahwa pada saat kita mau usahakan pasti banyak caranya tuh ya. Iya. Mau dengan pertemuan, majelis taklim, ibu-ibu PKK atau tetangga, dengan status WhatsApp dan lain-lain sebagainya, betul ya? Banyak sekali. Tapi memang kadang kita itu masalahnya adalah kita itu kurang konsisten biasanya begitu ya. Begitu lagi semangatnya mengejar, pasang status setiap jam. Terus lagi semangatnya ibu-ibu PKK, orang di pinggir jalan baru kenalan, halo Pak, wah kenal langsung susu ST12, buka susu langsung kocok-kocok di aqua, silahkan dicoba gitu kan ya. Tapi begitu ketemu mentok, wah baru sebulan ya, baru 2 bulan, dia bilang, aduh Pak susah Pak jualannya Pak, aduh Pak susah Pak cari mitranya Pak, gitu kan ya. Itu biasanya itu semangat di awal yang sudah terjadi, banyak yang begitu. Tapi sebenarnya yang salah tuh bukan bisnisnya. Kenapa? Karena di satu bisnis itu ada orang yang berhasil dan ada orang yang berhasil banget gitu kan. Ada orang yang biasa-biasa aja. Ada mungkin seperti distributor kita yang hadir saat ini, berhasil banget gitu ya. 3 bulan, 4 bulan langsung jadi distributor. Masya Allah gitu. Nah, dari pengalaman yang sudah pelajari selama hampir dari 2 tahun lebih ini, saya banyak ketemu dengan teman-teman mitra, banyak ketemu dengan raise hand. Roman dan raise hand nanti dulu boleh? Boleh. Kita boleh ya? Iya. Nah, kita banyak ketemu dengan teman mitra, saya banyak sharing lah ya. Jadi saya ingin berbagi pengalaman apa yang saya dapatkan dari teman-teman semua, terutama di grup 6 dan juga Ibu Panca Putri Puri yang pernah jadi grup 6 tapi akhirnya memilih untuk pindah ke grup lain. Ya saya tidak bisa bukan memilih sih, tepatnya lebih kepada karena memang waktu itu ada pemisahan wilayah gitu. Jadi saya harus berpisah dengan distributor the best in the world saya. Banget. Nah ini karena saya punya waktu berarti sampai jam 9, setengah jam lebih ya. Tapi jangan sampai waktu yang sebentar ini akhirnya membuat kita tuh dapatnya cuma sedikit. Jadi saya lebih suka sebenarnya kalau buat sesuatu lebih ke sharing sih, lebih jujur soalnya. Nah ini nggak berlama-lama, ini kan karena ini masih tahun 2026 ya. Boleh nggak nih saya kulik sedikit kira-kira apa nih yang menjadi resolusi di 2026 bagi teman-teman semua. Nah sebentar ya, ini kok nggak jalan ini. Slide-nya nggak jalan ya? Jalan nggak slide? Belum ya? Ya. Kenapa ini ya? Ya, bismillah dicoba kembali. Ini dia. Oke. Ada yang bisa bantu saya nggak? 2-3 orang lah. Apa sih yang menjadi resolusi di 2026? Silakan. Boleh bantu saya? Bunda Pita mungkin. Sebutin aja, nanti saya sambil catat nih.
Bunda Murti, Apa aja Bunda nih Pita. resolusi? Termasuk Bunda saya Pita. juga punya resolusi sebenarnya. Sebenarnya semua punya ya Coach ya. Ya, boleh nggak cerita ke saya? Misalnya nggak mesti SR aja, Pak. Saya kepingin banget bisa sembuh dari penyakit saya. Boleh. Pak, saya kepingin banget nih, Pak. Saya kepingin banget anak saya tuh bergaul dengan pergaulan yang baik. Atau Pak, saya kepingin banget bisa tahajud setiap hari. Atau Pak, saya kepingin banget nih Pak jadi distributor SR12 supaya saya bisa pergi hajiin orang tua saya, supaya saya bisa umroh sekeluarga. Boleh juga. Jadi, tapi apapun resolusinya ini nggak ngomong tentang SR12, apapun resolusi pribadi, bolehlah. Yang tidak rahasia ya, boleh diungkapkan di sini ya. Silakan, boleh bantu saya 1-2 orang. Saya Coach, Siapa nih? saya Oh, Bu Susan. Siap, langsung. siap. Gimana Bu Susan? Bu Susan di Saya- 2026 Ya, ini 2026 saya ingin mengajaibkan gitu ya, membantu Oke. dari teman-teman semua yang belajar di Manet Rezeki, terutama yang Oke. mau maju ya di bidang finansialnya gitu ya. Masya Allah. Kemudian juga kesehatannya, karena ini kan ada produk kesehatan juga ya dari herbal gitu ya. Oke. Kemudian ya makin cantik Ya, dipandang suami, makin menyenangkan. Berarti kan samara ya di situ ya, sakinah Samara. warohmah. Kemudian yang bapak-bapaknya makin harismatik, karena kan kantongnya makin tebal gitu ya Pak ya. ya, amin, amin, amin. Itu sih istilahnya yang mendasari Menjadi saya, resolusi gitu ya, dari di 2026. Makanya kemarin pada waktu ada seminarnya ya, ada di gedung saya, mohon izinnya Coach Sarman ya, itu saya menamakan, ada judulnya adalah Siap Miliarder 2026. Ya Allah, luar biasa. Dahsyat. Itu ya. Mungkin banget loh siap Ya, miliar tuh ya. itu yang melandasi saya. Jadi agar bisa Baik, pada baik, bangkit nih gitu ya, bangkit Oh. jiwanya, bangkit raganya, bergerak gitu ya, kemudian bisa meraih apa yang diimpikan selama ini gitu. Ya Allah. Seperti itu Coach Ini saya kurang lebih. luar biasa ini kalau saya lihat nih cita-cita mulia sekali nih Bismillah. khususan ini. Berbagi ya kan, membantu, Ya. mau samara. Jadi beliau justru yang untuk dirinya nih, mungkin beliau tuh sudah bahagia dengan berbagi. Ada orang yang memang dia melihat orang lain bahagia itu bahagia. Letak bahagianya dia adalah ketika melihat pasangan atau orang lain di sekitarnya bahagia. Ada nih, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, bantu saya 2 orang lagi. Silakan. Saya udah catat nih. Siapa? Saya Coach. Siapa nih? Saya Boleh sebutin nama? Murti. Bunda Murti. Murti. Oh, Bunda Murti nggak pakai itu ya? Mana wajah cantiknya? Ada wajah Tuh kan. cantiknya nih, Bu Murti nih. Ayo dong, distributor 2006 wajahnya mana? Iya, Bunda wajah tarik Bunda. Tarik. Belum pakai hijab kayaknya nih. Iya, Bunda Pita, mana Bunda Pita dan Bunda Dina. Oke. Resolusinya, yuk tampil. Boleh bantu saya. Iya. Ini resolusi bukan yang sekedar resolusi, artinya gini. Kita tidak akan bisa menjalankan 2026 kalau itu tidak kita capai. Atau saya akan menyesal sekali kalau resolusi yang saya tanamkan itu tidak tercapai di 2026. Boleh bantu saya? Ayo, siapa aja? Agar lebih bisa berbagi lebih banyak. Ibu Murti berbagi ya. Ya, Bagi, Masya Allah. berbagi dan menyehatkan orang lebih banyak lagi. Menyehatkan. Ada lagi? Bu Murti ini mirip-mirip ya sama Bu Susan ini. Apa Ya kan, karena belajarnya bareng. belajarnya bareng ya? Kelas offline online sama. Rasanya ini semuanya kayak gini ya. Iya. Masya Allah. Ada nggak yang misalnya sifatnya pengen beli rumah, pengen beli mobil, kepingin kalau bisa bantu orang banyak sih oke. Ada nggak yang kayak gitu? Yang atau misalnya saya kepingin ngeberesin utang-utang saya gitu, ada nggak sih yang kayak gitu? Sebenarnya ada Coach. Ada. Sebenarnya ada, tapi iya. tidak mau ngomong ya. belum mau. Belum mau. Tapi ada Pengen ya. menyimak. Iya betul. Beresin hutang itu pasti ada. Umroh itu pasti ada, Coach. Umroh pasti ya, ingin ada ya. umroh bersama keluarga, ya Pasti kemudian ada. apalagi haji gitu ya. Ada gak yang wah saya lagi sakit nih udah lama pengen banget sembuh. Ada yang kayak gitu ya. Alhamdulillah sudah Ya. coach. Ini apa suara tidak nyaman. 100 Oh, dinar. saya ingin bersedekah lebih banyak. Umroh mama suami. Bismillah siap miliarder. Resolusi 2006 100 dinar. Masya Allah. Ada nih. Oke, ini suara saya nyaman gak sih, Bun?
ini menggema. Oh, menggema, sebentar ya. Menggema ya. Ya. Sebentar. Sama belakangnya dari Coach Sarman itu kayak ada asapnya ya. Itu ya Bunda Panca ya. Bentar. Saya nyaman ke diri bentar ya. Oke. Kita pindah dulu ya. Kalau gitu, oh udah. Nah kalau gini lebih nyaman ya? Nah jika seperti ini lebih nyaman nggak? Ada suara kipas kali ya. Udah saya matiin. Oh udah mati ya. Gimana? Ya Ini jelas masih juga. menggema nggak? Jelas juga sih suaranya. Udah lebih jelas ya? Ya lebih jelas. Oke, baik kalau begitu. Saya juga dengar suara saya menggema sih kayak mantul gitu tuh. Ya. Oke, kita mulai lagi ya. Oke. Bismillah, siap miliarder. Resolusi, pengen bebas uang dan waktu. Siap jadi miliarder, umrohin semua keluarga tahun ini, amin. Masya Allah. Ini Yadan. Umidah, Eka Diana, Bekasi, Masya Allah. Bunda Penny pengen rumah luas Masya Allah. untuk pesantren, Oke, amin. Masya Allah. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama kita semua lah, ya termasuk diri saya sendiri. Apakah resolusi yang kita inginkan itu resolusi yang harus banget dicapai, atau cuma ya slogan aja Pak Syarman supaya semangat? Atau misalnya umroh itu kayaknya harus tahun ini deh, soalnya misalnya mengingat usia orang tua saya sudah sekian, misalnya kita nggak ada yang tahu umur, pengennya sih tahun ini, kayaknya harus tahun ini. Atau gimana? Resolusinya beneran yang harus dicapai nggak? Harus pakai banget. Harus pakai banget ya Bu Murti ya? Iya. Harus tercapai pakai banget. Oke. Ketika tadi kan kita udah tanya resolusinya. Ketika kita kepingin resolusi itu tercapai, artinya kalau itu memang harus banget berarti ada sesuatu yang harus kita korbankan. Misalnya waktu, misalnya pengorbanan ibadahnya lebih rajin, misalnya pengorbanan minta ridho suami, terus misalnya mengorbankan menurunkan gengsi dan lain-lain sebagainya. Karena ini kan harus banget kan ya, Bun ya? Ya. Nah, ketika harus banget, pertanyaannya, apakah kita siap menginvestasikan waktu kita dan lainnya, waktu lebih, atau mengorbankan yang lainnya untuk mencapai apa yang kita inginkan? Bismillah, siap. Ini Bismillah siap. Cuma Siap, satu orang siap. nih. Yang lainnya Siap siap nggak? pada belajar semua Coach. Pada Oke. alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berarti sudah siap mengorbankan. Sebentar, ini kok background saya kacau banget ya. Yaudahlah, biarin deh. Bismillah, profit 100 juta Coach. Amin. Profit 100 juta di tahun 2026. Bu Panca. Amin, insya Allah. 100 juta tahun 2026 rasanya sih mungkin banget ini kalau buat Dan Panca. Kenapa? 2020 melahirkan 20 Ini Amin, amin, ya rabbal alamin, masya Allah. insya Allah. Amin. Ketika kita merasa ini, kayak kemarin kan saya bawain ini, ada yang saya itu kepingin sembuh dari penyakit penyakit saraf kejepit saya gitu. Terus saya tanya sama dia, apa yang sudah dilakukan untuk menyembuhkan saraf kejepit itu? Oh, saya udah dioperasi 2 kali. Dia bilang, saya mau ini sembuh sehingga saya rela melakukan olahraga yang sangat berat setiap hari untuk supaya saya di stop mau dioperasi yang ketiga kali. Jadi dia lakukan itu secara konsisten setiap hari. Menurut dia itu harus, karena ketika itu tidak dilakukan maka dia harus siap dioperasi lagi tuh, di saraf kejepitnya itu. Nah seperti itulah orang tuh kalau udah kepingin dan harus banget, dia akan melakukan apa saja, usaha melakukan apa saja supaya apa yang dia inginkan itu tercapai. Jadi dia cuma pingin supaya nggak dioperasi saraf kejepit, ada satu olahraga yang harus dia lakukan setiap pagi dan sore hari. Bahkan ketika dia dalam keadaan kurang sehat. Karena dia nggak pingin dioperasi untuk yang ke-3 kali. Nah, sekarang saya kepingin tanya nih,
kalau memang kita punya resolusi yang harus ya, Bun, kira-kira nih langkah apa yang udah kita ambil untuk mencapai itu? Tentunya kan ketika punya cita-cita resolusi ya kayak Mbak Panca ya, pasti ada dong bayangan, kayaknya harus melakukan ini deh. Saya harus menambah mitra deh, atau saya harus menjaga kesehatan saya, atau yang pengen anak jadi baik kayaknya saya harus sekolahin anak saya ke pesantren. Pasti kan udah kebayang langkah-langkahnya. Nah, kalau dari Bunda sendiri apa langkah-langkah yang udah ada di bayangan nih untuk mencapai itu? Boleh bantu saya? Tadi apa Bu Susan, Ibu Mufti, Ibu Mbak Panca. Nah, kira-kira apa nih bayangan yang mau dilakukan untuk mencapai itu? Ya, yang pertama boleh Boleh. Oke. Yang pertama adalah menyusun langkah gitu, Coach Sarman. Ya, di samping CR ya masif dikerjakan online, kemudian ada BOP gitu kan, mungkin ada pertemuan dari agen, subagen gitu, kemudian saling membantu di sana seperti itu, Coach. Ya. Oh, siap. Kemudian edukasi lain dari SR12 ini kan kita berlatih ada amalan-amalan langitan juga untuk dipraktekkan, yang itu ternyata membantu sekali ya untuk booster meningkatkan penjualan, karena pada saat memasarkan produk itu kan tidak semulus sehalus itu ya, kadang perjalanannya ya kan. Nah, kadang memicu yang namanya tertrigger atau mungkin patah semangat asa. Nah, pada saat ada amalan langitan itu akhirnya menjadikan makin kuat kembali, karena pada saat ada tumbukan itu sebenarnya adalah tantangan untuk lebih maju. Seperti itu. Jadi pada saat ada ketidakmudahan ya kita terima dulu, kita hening dulu, mungkin ambil nafas lah gitu kan. Setelah itu menyusun langkah kembali ke depannya untuk lebih baik lagi. Tapi alhamdulillah sih selama ini ya dijalankan lancar-lancar saja. Alhamdulillah. Kalaupun ada sesuatu hal yang gak nyaman ya sudah kita praktek ilmu langitannya, ilmu magnet rezekinya. Oh keren gitu kan. Wah 100 juta nih mau mampir ke rekening dengan segera gitu kan. Udah diberikan ada ini baik prasangka di atas rata-rata. Nah kemudian ketidakmudahan itu akhirnya melewat begitu aja, yang datang adalah keajaiban setelahnya, yang sebelumnya belum terlihat kemudian tiba-tiba hadir. Itu sih Coach. Ya, alhamdulillah. Memang saya kalau ngomong ilmu langit kan wah berat ini. Wah, mudah-mudahan pasti sudah hatam sekali dengan magnet langit. Ya. Jadi saya kalau untuk itu udah speechless nih. Pasti ilmu langitan itu udah pasti mempermudah kita semua. Ya. Nah, dan saya setuju sih sama itu, luar biasa. Di sini juga nih banyak Bismillah siap 200 juta tahun ini, Bismillah siap. Nah, kalau saya lihat nih dari resolusi yang diinginkan, ini sebagian besar kepingin banget sungguh-sungguh untuk mencapai itu. Gitu kan ya, karena kan kita nggak bisa mencapai sesuatu kalau kita tidak bersungguh-sungguh mewujudkan itu. Setuju nggak? Ya. Jadi dia cuma mimpi aja, jadi kita kepingin tapi tidak ada tindakan, tidak ada plan, akhirnya itu jadi sebuah mimpi gitu ya. Kira-kira kita nggak pingin dong apa yang kita pingin 2 juta, 100 juta, miliarder, pingin pergi hajiin umroh keluarga, pergi hajiin keluarga, pergi umroh, bebas waktu dan lain sebagainya. Ketika itu diucapkan tapi tidak ada tindakannya, maka akhirnya itu hanya menjadi mimpi di siang bolong. Kira-kira begitu ya. Memang kita berdoa, tapi Allah saja bilang bahwa ikhtiar dulu. Ikhtiar, hasilnya baru tawakal. Kira-kira begitu ya Bun ya. Mohon maaf kalau saya salah Bun. Betul enggak Bapak? Betul ya. 100%. Amin. Nah, jadi maksud saya seperti yang saya cerita tadi, ada orang yang dia sudah 2 kali dioperasi karena saraf kejepit, tidak mau dioperasi yang ketiga kalinya, maka dia berusaha dengan keras untuk tidak terjadi operasi itu lagi pada dirinya, sehingga dia konsisten melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, sehingga sampai sekarang pun dia nggak sampai dioperasi untuk saraf kejepit yang ketiga kalinya. Nah, jadi maksud saya di sini ini apa nih tulisannya ini? 3C ya. 3C, alhamdulillah. Nah sebenarnya untuk mencapai itu tuh tidak ada kata lain selain kita memang konsisten melakukannya setiap hari.
Contoh, misalnya saya pernah ketemu tuh mitra di luar sana tuh, bukan di sini ya. Kepingin semuanya berhasil, kepingin punya omset lebih dan lain sebagainya. Akan tetapi begitu 1 bulan dia update status, yang beli cuma sedikit udah ngeluh. Dia bilang sama saya, "Coach, saya sudah melakukan apa aja, jualan ke tetangga sudah, sholat sudah, update status terus SR12 sudah, tapi yang beli belum ada, Coach. Ya elah, yang beli cuma sedikit, Coach." Akhirnya dia berhenti. Begitu saya tanya, baru sebulan. "Oh, seminggu berapa kali Bun update status?" Ya terus belum yang kayak setiap hari konsisten, itu belum dia lakukan. Jadi begitu loh, ada distributor kita, mungkin Ibu Panca juga tahu, namanya De Sugianti. Nggak tahu nggak? Tahu nggak De Sugianti itu? Jangan tahu ya. Nah, jadi DI Sugianti itu, Mbak Panca tahu nih, yang Mbak Panca ya. Ya, jadi beliau itu pernah cerita loh ke saya. Beliau itu memulai bisnis SR12 itu dari marketer. Bayangin, dari marketer yang diskonnya 15%. Bukan karena beliau nggak punya uang, tapi kalau beliau ini ingin membuktikan bisa nggak sih jadi distributor lewat jalurnya katanya marketer itu. Ternyata beliau melakukan dan bisa. 3 tahun ya, setelah 3 tahun beliau akhirnya jadi distributor. Dia pernah cerita tuh ke saya update status dan usaha segala macamnya. Setelah 9 bulan baru saya dapat mitra. Bayangin, setelah 9 bulan. Mungkin bentar lagi melahirkan. Yang mana karek mikirnya ibadah tok seneng ya. 9 bulan dia melahirkan. Ayem. Baru akhirnya dia dapat mitra gitu. Kan luar biasa, itu melahirkan tinggal 9 bulan 10 hari. Sebenarnya kalau 10 hari lagi mungkin beliau sudah brojol itu kan. Tapi bayangin ya, semangatnya 9 bulan baru dapat mitra. Jadi kesabarannya tapi tantangan itu hadir sesuai dengan zamannya. Nah, zaman beliau seperti itu, zaman kita seperti ini nih. SR12 sudah ada BB POM, perusahaannya udah besar, tapi peminatnya atau mitranya juga banyak gitu ya. Jadi plus minus, nggak ada yang lebih mudah atau tidak ada yang lebih sulit gitu. Nah, makanya maksud saya di sini, ketika kita mau mencapai resolusi itu, mau nggak membayar itu dengan yang namanya komitmen, konsisten, dan melakukan dengan segala konsekuensinya. Mau nggak membayar dengan itu? Ya, Coach. Bismillah. Mau Bener nih. Bismillah, Mau bisa. aja apa mau banget nih? mau banget. Mau banget. Ketika akhirnya mau banget, mau nggak mau, suka nggak suka, tidak ada cara lain selain konsisten. Komitmen, konsisten, dan konsekuen. Kalau kita tahu yang namanya Taufik Hidayat itu pebulu tangkis ya, itu kan dia nggak ujuk-ujuk langsung jadi juara. Pasti belajar dari main bulu tangkisnya, kepleset dulu, nepoknya kepleset dulu, sampai dia terus melakukan, akhirnya beliau tuh jadi juara. Jadi nggak ada keberhasilan yang dicapai dengan instan tanpa usaha. Jadi jangan usahanya udah baru sedikit, baru seminggu 2 minggu kayaknya udah melakukan apapun gitu. Gitu ya, maksud saya ya. Nah, ini kuncinya nih. Kita lakukan semua dengan komitmen, konsisten, dan konsekuen. Tidak ada jalan lain untuk menuju yang kita mau tadi selain kita melakukannya dengan komitmen, konsisten, dan konsekuen. Gitu ya. Clear ya, Bun ya? Clear ya, ini valid banget. Ya memang kalau jalur langit ya doanya terus, tidak boleh berhenti. Usahanya, update statusnya, nyari mitranya, cari pertemuannya, ke RT RW-nya, ke kelurahan dan lain sebagainya juga harus terus. Jadi anggap ini memang sudah pekerjaan rutinitas, tidak usah melihat hasil, tapi lakukan aja yang mesti kita lakukan setiap hari. Insya Allah hasil itu datang sendiri dengan konsistensi kita. Nah, dibanding kita bermimpi akhirnya tapi actionnya nggak ada, nah itu akan lebih berat. Mendingan hasilnya udah kita tetapkan, habis itu konsisten aja lakukan. Percayalah itu pasti akan ada hasil sambil kita terus belajar. Oke, Bun? Yes. Nah, pertanyaannya adalah sekarang bagaimana caranya kita untuk bisa konsisten gitu, benar nggak? Nah, kita konsisten terus gimana caranya supaya bisa konsisten?
Bisa ada nggak yang bisa bantu saya gimana sih caranya supaya kita tuh terus konsisten? Ada yang bisa bantu saya? Saya Wah, lagi ini tuh. kayaknya lagi pada fokus nih. Saya Boleh lagi, nggak apa-apa Oh. saya. nggak apa-apa. Kayak gimana? Gimana supaya konsisten nih? Oke, diawali dari niat. Niat Kan dulu, ya? oke. Niat. Oke. Kemudian yang kedua tentunya adalah terbakar. Terbakar Niat ya. terbakar. Terbakar oleh impian tadi gitu kan. Masya Allah. Ya kan, kalau kita nggak punya impian, memang akhirnya ya jalannya santai apa adanya dan seadanya Oke. gitu kan. Tetapi Betul. kalau ada impian itu akhirnya dia itu seperti terbakar saat ada down atau ada persoalan, dia ingat kembali, wah saya tujuannya kan ini kan gitu, mengingatkan kembali. Nah, ditambah dengan ada niat yang kuat di situ kan, niatnya kan berbagi informasi gitu kan. Kemudian melayani dengan hati, kemudian dijalankan dengan bahagia, akhirnya menjadi keseharian itu jadi habit gitu ya. Nah kalau sudah jadi habit pada saat tidak melakukannya, kayaknya ada yang kurang nih gitu kan. Oh, karena udah rutin ya. Iya, karena udah rutin ya. Yang selanjutnya terjadi ya pada saat itu dijalankan marketingnya, pertemuannya gitu ya, melayani para reseller, kemudian subagen, agen atau bahkan konsumen Layani. gitu ya, konsumen yang pada umumnya gitu ya. Itu dengan bahagia aja gitu, Coach. Ya. Nah, tak terasa dari kegiatan-kegiatan itu yang dijalankan ya dengan bahagia, tak terasa nanti akhirnya impian itu pun datang dengan sendirinya gitu, yang mau umroh ya, yang mau Luar bayar biasa. amanah gitu ya, kemudian yang apalagi membantu orang lain itu otomatis kan dapat gitu kan ya. Masya Allah. Ya, yang penting memang itu disertakan di setiap doa-doa kita gitu ya, di setiap ketemu orang kita sampaikan. Tapi kalau misalnya orangnya ndak mau ya ndak apa-apa kan, kita doakan, yang penting kita udah sampaikan itu sudah berpahala. Bismillah, seperti itu. Bismillah. Dan Luar biasa ini. ternyata pada waktu beliau membutuhkan produknya atau mungkin sudah tersentuh ya di kuantumnya, di hatinya, tiba-tiba menghubungi untuk join, kan bisa jadi seperti itu, Coach Arman ya. Jadi Betul. pada waktu join itu tidak harus pada saat di siar gitu kan. Nah itu sebagai benih ya, benih tanaman gitu ya, yang di situ nanti akan bertumbuhnya itu kapanpun gitu kan. Maka setiap hari itu siar, setiap hari itu menyampaikan, setiap hari itu berbuat baik, melayani, memuliakan, dan itu nanti akan berbuah ya. Ada di sana keajaiban-keajaiban berupa apa? Pesanan gitu ya, kemudian peluang-peluang untuk bisa memasarkan gitu kan. Nah Mantap. di setiap kita itu sebenarnya ada passionnya masing-masing gitu, Coach Arman. Saya lihat ya, kayak misalnya Bunda Panca ya, passionnya ada di bazar gitu ya. Di sana tuh Ratu ya. Bazar. Ya, brandingnya ada di sana, bazar gitu kan. Nah kemudian Bunda Murti ternyata di rumah sehat gitu kan. Di rumah sehat dengan cara apa gitu, Coach Arman? Susu gitu kan. Buat orang ketawa kan ya Bunda Panca ya. Ternyata pada waktu ketawa gitu, susu apa gitu, kumpulku gitu kan, langsung ya, gitu. Bikin orang penasaran. Ya lah ya kan, jadi gitu. Nah tidak hanya susu gitu, contohnya mohon izin kalau ini saru gitu ya, kelek gitu. Nah ketiak gitu kan. Apa tuh ketiak gitu kan, deodoran gitu kan, dari SR12 buktikan nih tidak ada bekasnya, tidak ada basah-basahnya nih di ketiak gitu kan. Oh aku coba produknya gitu kan. Nah ini kan juga bisa ya untuk di copy paste, boleh Bunda Murti ya kan. Di copy paste cara-cara itu gitu kan ya, seperti halnya pada waktu Bunda Panca mencontohkan ya. Jadi bikin penasaran. Ya nanti akhirnya di setiap orang itu punya ciri khasnya masing-masing seperti itu, ciri khasnya ya. Contoh misalnya dari Bunda Panca kan itu diseduh gitu ya, nanti pakai cangkir ya, dicobain gitu kan. Nah kita udah coba juga gitu kan, ternyata di sini lebih mengenanya itu pakai saset gitu Bunda Panca. Pakai saset dikasihkan gitu ya, nanti diseduhnya di rumah gitu kan. Tidak satu saset, mungkin 2 saset gitu ya, memang berkorban ya istilahnya beberapa rupiah, tapi kan enggak, karena niatnya sedekah. Saat ndak pesen ya ndak apa-apa, kalau misalnya pesen alhamdulillah gitu kan, kalau ndak pesen sebagai ini kan tabungan, nanti kan juga akan kembali gitu. Nah mungkin bisa dikembangkan kembali ya cara
untuk promonya gitu. Nah, ini nanti untuk membentuk ada konsistensi ini gitu ya. Masya Allah. Nah, terus konsisten inilah ibaratnya kayak kita tuh melakukan amalan yang istiqomah. Nah, kata ulama ya kan, istiqomah itu melebihi dari karomah. Coba, apa enggak keren tuh? Ya, hasilnya melebihi dari karomah. Karomah itu keajaiban para wali ya. Konsekuen. Ya. Nah, jadi supaya dari ilmu yang saya pelajari gitu ya, ketika akhirnya kita untuk menimbulkan konsistensi, itu yang pertama kita, nih boleh dicatat ya, pertama kita harus ada yang namanya care dulu nih, kepedulian, entah itu terhadap diri sendiri, entah itu terhadap keluarga, terhadap anak, terhadap suami, terhadap saudara, terhadap tetangga, terhadap siapapun itu, kita harus punya kepedulian. Jadi ketika kita peduli, nanti banyak orang yang kita bantu. Ketika kita peduli sama seseorang dan ada hal yang tidak bisa kita lakukan tapi kita mau nolong, itu pasti kita akhirnya akan belajar sesuatu. Yang contoh gini ya, ada kawan kita misalnya yang motornya rusak-rusak terus. Ini contoh aja ya kehidupan hari-hari. Terus kita mau banget ngebantu orang itu supaya motornya bisa nggak rusak-rusak terus tanpa dia harus ke bengkel gitu kan, bengkel mahal ya. Akhirnya karena kita peduli, kita bantu dia tuh, lihat benerin motor dan segala macam, nanya orang gimana kalau mesinnya mati mendadak dan lain sebagainya. Akhirnya si orang yang peduli itu dia belajar bagaimana supaya bisa ngeberesin motor sehingga dia punya kemampuan. Nah, karena dia sering ngebantu kawan yang motornya rusak, akhirnya muncullah kemampuan dia jadi ahli yang suka benerin motor. Nah, karena dari peduli itu kita terus lakukan, maka akan muncul yang namanya capability. Bener nggak sih? Dari sekedar rasa peduli sebenarnya kita akhirnya akan dapat yang namanya kemampuan atau capability. Contoh, kita kepingin banget nolongin orang, itu tetangga kita kasihan banget, itu saudara kita kasihan banget. Sebenarnya kita peduli aja tuh. Peduli, dengan peduli akhirnya timbul rasa kepingin bantu. Ketika kepingin bantu, kita akan cari cara gimana caranya kita bisa membantu saudara-saudara kita. Karena kita mau sering membantu, akhirnya kita berusaha nih untuk misalnya membuka lapangan pekerjaan atau bikin usaha bikin keripik supaya tetangga ngumpul, ada hasil jual bareng-bareng. Akhirnya muncul tuh yang namanya kemampuan itu sendiri dari rasa peduli. Jadi yang pertama supaya kita konsisten, munculin rasa peduli yang tiada habisnya ya, kita peduli terus, nanti akan muncul yang namanya kemampuan. Ketika kemampuan kita ada, sudah sampai, percayalah maka akan muncul yang namanya opportunity atau kesempatan. Contoh yang ada nih sekarang ya, ada Ibu Lili, ada Ibu Susan, ada Ibu Primi. Begitu ada kesempatan dengan namanya SR12 dan begitu cepat langsung jadi distributor dalam 3-4 bulan, tidak mungkin Ibu Susan, Ibu Primi, Ibu Lili dan teman-teman yang lain di sini bisa langsung ada di posisi itu tanpa punya yang namanya kemampuan atau capability. Tidak mungkin orang yang tidak punya masa sebesar ini, dia tidak punya kemampuan untuk memimpin, nggak mungkin. Pasti sebelumnya karena peduli dengan diri sendiri, akhirnya ningkatin kemampuan untuk bisa berbagi. Setelah punya kemampuan, baru opportunity-nya itu salah satunya adalah SR12 itu hadir di situ. Nah, itu akhirnya jadi wadah untuk kita bisa membantu orang lain. Ketika wadahnya ada, kita akan lebih mudah membantu orang lain karena kita udah ada kepedulian dan muncul kemampuan. Setelah itu Tuhan hadirkan yang namanya opportunity buat kita, gitu, kesempatan. Jadi teman-teman, dengan rasa komitmen, konsisten dan konsekuen, lakukan kepedulian itu hingga akhirnya kita punya kemampuan. Dan saya percaya teman-teman yang ada di sini semua akhirnya ketika ada care akan ada yang namanya kemampuan. Ini opportunity-nya udah hadir nih di SR12 nih. Kesempatannya udah hadir nih. Di sini kita bisa bantu banyak orang. Mungkin kita nggak bisa bantu dengan uang, tapi kita bisa bantu ajak mereka-mereka yang punya cita-cita luhur untuk membantu keluarga, untuk ada nih di bisnis ini. SR12 ini mungkin banget loh. Karena teorinya memang kemitraan untuk membantu visinya SR12 untuk masyarakat Indonesia. Artinya opportunity ini udah ada, tinggal kita ningkatin namanya kemampuan kita dengan kepedulian dan lakukan itu dengan komitmen, konsisten dan konsekuen. Percayalah ketika kita terus peduli, maka kita akan sampai dengan apa yang kita inginkan itu. Gitu ya Bun ya.
Yes, betul. Aman ya? Nah, betul, Masya Allah, amin. Nah, sekarang saya minta ini di detik-detik terakhir. Jadi kita udah sepakat bahwa tidak ada sesuatu yang ingin kita cita-citakan itu tercapai hanya dengan bermimpi, nggak ada. Terus kita udah sepakat bahwa kita harus melakukan itu dengan konsisten, karena ketika, kalau kata Ibu Susan, ketika kita konsisten, maka pahalanya atau keajaibannya akan lebih besar hasilnya daripada karomah. Istiqomah itu akan besar hasilnya daripada lebih besar dari karomah, gitu ya Bu Susan ya? Ya, betul. Nah, akhirnya kita semua sepakat nih dengan itu, bahwa kalau baca bahasa ini kan konsisten, tapi kalau bahasa mahar dan rezeki atau bahasa umum di Islam ini kan istiqomah sebenarnya, gitu kan? Istiqomah, dan pahalanya akan lebih besar atau hasilnya akan lebih hebat daripada karomah itu sendiri. Sekarang saya boleh nggak minta tolong Bunda semua yang ada di sini buat sebuah roket nggak mesti seperti ini ya, bentuk di tulisan aja. Terus di bagian bawah tulis jangka pendeknya mau mencapai apa, kemudian jangka menengahnya mau mencapai apa, terakhir paling ujung jangka panjangnya mau mencapai apa. Nah, begitu kita target jangka pendek mau mencapai apa, tulis di situ mau mencapai apa, pada bulan apa, di tahun berapa, gitu kan ya. Misalnya saya mau tahajud setiap hari, akan dimulai dari minggu depan, atau misalnya akan dimulai dari awal 1 Februari misalnya. Terus tulis lagi, saya kepingin sedekah setiap Jumat, mulai kapan? Mulai Jumat ini tanggal sekian tahun 2000 sekian. Nah, itu boleh tulisin. Nah, kemudian jangka menengahnya mau mencapai. Nah, saya mau nanya dulu nih, kira-kira untuk mencapai apa yang kita inginkan tadi, ya, umroh dan lain sebagainya, itu berapa lama? Setahun? 2 tahun? Untuk jangka panjangnya nih, perlu waktu berapa lama untuk mencapai itu? 6 bulan ya teman-teman ya, berangkat. Masya Allah, 6 bulan bisa 200 juta? Masya Allah. 6 bulan berangkat. 6 bulan berangkat. Ada yang perlu waktu lebih lama dari itu? 1 Untuk tahun. punya penghasilan 100 juta? 1 tahun? 1 tahun sepakat ya? 1 tahun. Boleh paketnya juga boleh? Setahun sepakat ya? Oke. Nah, ini ada yang ngechat saya nih. Ini tulisannya keren. Nah, mana dia? Tadi yang baru. Mana dia? 6 bulan, Masya Allah. 6 bulan, 1 tahun. Oke. Ini luar biasa loh optimismenya nih. Dahsyat banget nih. Oke. Nah, ada yang 6 bulan, ada yang 6 bulan ya Allah izinkan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ada 6 bulan, ada 1 tahun juga ya? Ya. Oke. Oke, kita ambil yang terlama nih. Kita ambil 2000 sampai dengan 2027. Insya Allah 1 tahun coach. Sekarang saya masih semuanya, alhamdulillah. Oke. Berarti tujuan jangka panjangnya apa ditulis di sini? Ini adalah tujuan di mana kita dapat mencapai ini dengan maksimal waktunya 1 tahun. Berarti harus mencapai ini di Januari 2027. Nah, di jangka panjang nih kita mau apa? Nah, di jangka pendeknya tulis ya langkah-langkah kecilnya. Mau misalnya, oh saya mau jadi distributor di akhir 2027, atau saya mau jadi distributor di bulan Juli 2026. Artinya jangka pendeknya ditulis di sini. Saya mau punya subagen 5 di bulan sekian tahun sekian. Saya waktu tinggal 1 menit lagi. Waktu 1 menit lagi ya. Masih beberapa detik lagi waktunya. Insya Allah 1 tahun coach, alhamdulillah. Sudah. 9 6 bulan 2007 ingin punya reseller yang Masya Allah luar biasa ini. Oke, masih 1 menit. Apa udah selesai? Oke, selesai. Bagi yang sudah selesai, boleh bantu saya. Siapa aja boleh. Saya perlu 2 orang dulu buat contoh. Sebutkan target jangka pendeknya, jangka menengahnya, dan jangka panjangnya. Boleh lebih dari 1. Siapa yang bisa bantu saya? 2 orang. Silakan bergantian biar tidak Ayo. saya terus.
Ya. Memang Ya kan. Bunda Saya- Murti. Oh, Bunda Ah. Murti lagi. Silakan. Bunda Murti. Boleh, Bunda Murti boleh sebutkan ke saya jangka pendeknya apa? Aja. tujuan jangka pendeknya sedekah Ya. setiap waktu. Sedekah setiap waktu. Ya. Iya, Oke, Dengan itu contoh kapan? produk. Kapan mau dimulai itu? besok Udah mulai. Besok. Ya. Ini sedekahnya uang apa senyuman aja nih? materi, Materi, tenaga komitmen ya. Ya. sudah Komitmen. berjalan itu. Sudah Masya Allah. berjalan. Oke. Yes. Ibu Jangka pendeknya ada lagi nggak? waktu ibu perawat namanya juga ibu perawat setiap waktu. Oke, Bu Murti, jangka pendeknya ada lagi nggak? Profit 1 juta per hari Wes. Profit 1 juta per hari. Kapan? Itu mau kapan? minggu depan. Minggu depan. Ini catat ya Bu Susan nih, Iya. Banca, Bu Prini, Bu Lili. Ini Bu Murti mau 1 juta Biar per muter hari mulai minggu depan. gitu ya Ini Bunda Panca sekarang ya. saya catat nih. Kita Ini buktikan Bunda tanggal, Panca. ini tanggal 19 ya, betul nggak? Ya. Milat. 19 tambah 7 hari berarti di Amin. tanggal. Amin ya Bunda ya. Ya, Bunda Primi, amin. amin ya Bun ya. Ya. Bu Murti, saya mau nanya Bu Amin, Murti, amin. gimana caranya Bu Murti dapat 1 juta sehari di tanggal 26? Ya itu tadi nawarin susu. Oke, oke, clear ya. Kecil. Luar biasa loh, 1 juta sehari sebulan 30 juta loh Bu Murti. Bisa lah ya. Oke, ada lagi jangka pendeknya? 50 juta juga enteng kok itu Bunda Murti. Ngeri sekali. Ada lagi jangka pendeknya atau mau jangka menengah? Di mana Jangka terjadi menengah. pakai Jangka menengahnya apa magnet. Bu Murti? Ya. Membantu meningkatkan perekonomian keluarga, tetangga dan saudara. Wow. Kapan tuh? Jangka menengahnya itu kapan? Di bulan apa Bu? 4-5 bulan kedatang mungkin 5 mendatang. bulan berarti Juni, boleh saya tulis Juni? Ya, Juni Ini 2026. Caranya gimana bantunya? Dengan susu. Iya, kan ngumpul uang tuh ya kan. Terus, Gitu ya. kan dengan susu menunjukkan. Masya Allah. Dan jadikan mereka sebagai mitra ya Bu ya. Iya. Ya, mereka bisa terbantu. Masya Allah. Ya. Ada lagi? Karena Bang? anak menantu Wih, saudara sudah pada mulai ikut gabung coach. Masya Allah. Oke. Juli 2026 mau bantu tetangga saudara dan sudah ada langkah-langkah. juga sudah ikut ilmunya Bunda Panca. Wih, bazar. Sabotase. Ada enggak namanya kopi paste, Bunda, kopi paste. Iya. Iya, kopi paste. Tapi memang Bunda Murti memang keren sih, karena yang keren tuh bukan leadernya ya. Sukses itu bukan dari leadernya tapi dari diri sendiri, coach. Allah, siap. Mau mentornya itu sepinter apapun ya, master apapun, tapi kalau dari diri sendiri itu nggak pengen sukses, mau biasa-biasa aja, ya gitu-gitu aja udah, nggak akan ada perubahan. Bunda Panca. Ya. Aku pakai daster tapi jadi nggak muat ini bajunya. Gemuk soalnya dengan pujian. Jadi Masya Allah. kekuatan berkembang itu 75% dari diri sendiri. Nah, kemudian dari mentor dan lain-lain, mungkin leader itu 25% gitu ya Bunda Panca ya. Betul. Pokoknya Yes. aja ya. Kalau kita orientasinya kebermanfaatan, bukan hanya orientasi money oriented ya. Pertama itu tadi ya, kebermanfaatan, insya Allah itu rezeki akan ngikutin aja. Niatnya baik, memperkenalkan, bukan semena-mena kita pengen jualan, enggak. Niat baik kita untuk memperkenalkan produk ini bagus, orang jadi sehat, insya Allah itu akan menjadi amal jariah, ya kan? Seperti Bu Susan ini salah satu motivator yang memang Masya Allah juga ya, di Batang itu jadi viral ya karena Bu Susan. Viral. Apa ya, Coach Salman itu mitra-mitra lain itu mau gabungnya ke Bu Susan. Itu terkenal sebagai itu coach. Jadi Bunda Ratu Peri LOP. karena ilmunya dapat, teorinya dari magnet rezeki. Di sini tempat praktiknya, dapat nggak ilmu yang didapat dari Bu Susan? Betul, ya kan? Kalau rasa Bu Susan, aku udah dapat ilmu teori dari Bu Susan, prakteknya SR kok aku belum jualan. Nah itu nggak apa-apa, sabar aja. Kita clearin dulu nih hati kita, ya kan? Cek nih yang tersumbat itu dari mana? Dari suami kah kita sebel, dari tetangga, dari ipar, dari anak. Nah itu di-clearin dulu.
Tapi kalau misalnya sepintar apapun kita jualan, kalau masih ada hal-hal tersumbat begitu, jangan harap bisa sukses di bisnis apapun, nggak akan sukses. Itu poinnya di situ. Terima kasih Coach. Masya Allah, dahsyat. Luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Bu Murti kayaknya satu orang aja deh Bu Murti ya, 2214. Benar. Satu lagi Bu Murti, jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya ya tentunya kita sebagai muslim ya. Tahun ya, setahun loh ini waktunya. Tadi bilang paling lama setahun kan. Yang mungkin tercapai apa Bu Murti? Jangka panjangnya ya Ya. sebagai umat muslim ya, punya cita-cita pengen haji dan umroh bersama keluarga. Haji dan umroh dulu atau haji nih Bu? Soalnya Umroh kalau dulu melihat usia. Umroh ya. Umroh di 2027 dalam setahun ya, Bun ya. Insya Allah, Coach. Oke, kalau begitu langkahnya dari sekarang mulai daftar umroh, buka tabungan umroh. Itu aja dulu. Buka tabungan umroh besok ya, Bun ya. Nggak pakai tabungan sekarang, Coach. Pakainya dinar itu lebih cepet. Wah, insya Allah. Salah saya. Insya Allah. Banyak kok, jangan salah. Bunda Panca sama Biasa. pokoknya itu gabung ini. Luar biasa. Melipat uangnya. Pakai dinar nggak nunggu lama, Coach. Pakai dinar nggak nunggu lama. Oke, 2027 ya. Nabung dinar, niatin langsung umroh. Oke, clear ya? Clear ya Bunda Susan? Ya Clear clear, ya? karena kan Masya Allah. dapatnya 60. Insya Allah. Ini saya sedikit kasih tools ya, supaya kita tahu langkah-langkahnya mau kemana. Ini contoh aja ya sedikit ya. Contoh sedikit toolsnya itu begini. Nah, di sini ada perencanaan nih. Misalnya tanggal 1 Juli ini mah 2021 ya, jam 6 mau ngapain, posting produk apa, posting testimoni, wah video segala macam. Terus ini ada nih dari tanggal 1, tanggal 4, tanggal 8. Ini mah contoh-contoh aja. Tapi kalau memang nanti Bisa difoto bunda-bunda itu. perlu, nanti saya kirim aja ini. Nanti saya kirim aja presentasinya. Ini bisa dilihat di sini. Kalau perlu Excelnya, ini nggak mesti kayak begini ya. Bebas, ini mah contoh aja. Nanti saya kirim. Nanti saya kirimin Excelnya juga. Jadi bisa langsung dipraktekin. Jadi kita tuh begitu kita punya cita-cita, kita juga udah tahu apa langkah yang mau kita lakukan. Ini mah contoh aja ya. Ini contoh. Jadi bisa diisi yang lain, kegiatan-kegiatan yang kita inginkan. Mudah-mudahan dengan roket yang udah kita tempel, kita susun langkah-langkah kita setiap hari untuk menuju ke situ, perlahan-lahan insya Allah itu kita bisa sampai ke situ ya. Nanti setelah ini saya akan kirimkan ya presentasinya plus nanti Excelnya untuk dikembangkan sendiri. Oke, itu aja dari saya. Udah kelewat 15 menit. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mohon maaf atas keterlambatannya juga di hari ini. Statementnya, Gimana, Bun? closing statementnya, Coach. Oke, closing statement dari saya adalah. Dari Bunda Primi, Bunda Lili, Bunda Susan. Oh ya, oke. Silakan. Closing statement. Oke, closing statementnya yang pertama tentu ya kami persilahkan Bunda Strong Woman, Bunda Panca sebagai kehormatan. Silakan Bunda Panca. Ya, Masya Allah. Strong Woman. Aja ya. Ya, terima kasih ya untuk waktunya Bapak Ibu semua yang sudah ada di sini. Ya. Insya Allah ini semua orang-orang pilihan Allah ya, yang hadir di sini untuk belajar, menjemput ilmu. Karena tidak lain dan tidak bukan, memang Allah mengizinkan kita bertemu di online ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, bisnis SF12 ini bisnis yang tepat ya, karena kita memiliki 4 pilar: finansial, emosional, intelektual, dan spiritual. Nah itu aja sih, nggak banyak. Yang penting ilmu langitnya, teorinya diterapkan, konsistensi itu harga mati dan tidak bisa ditawar ya. Terus belajar, terus menggali ilmu, tidak bisa di offline, di online. Tidak harus meniru orang-orang yang sukses, bagaimana caranya, dengan gaya kita sendiri udah oke ya. Itu yang utama. Dan yang terpenting dari saya, mudah-mudahan semua punya cerita. Saat ini saya jadi distributor, Bu Susan jadi distributor, Mbak Lili jadi distributor, Bu Primi jadi distributor. Itu hanya waktu aja. Ya, ini cerita saya, cerita Bu Susan, cerita Bu Lili, cerita Bu Primi, dan bunda-bunda semua akan punya cerita menjadi distributor. Sukses story-nya akan ada. Ya, kembali lagi keyakinan kita masing-masing. Semoga Allah mudahkan yang hadir di sini 2026 semuanya jadi distributor, insya Allah. Amin. Amin. Ya, dari saya sukses maksimal,
bersama tim Bu Susan dan Bu Primi Bunda Lili ya. Insya Allah konsistensi kita bisa Zoom seperti ini setiap bulan, dan home sharing setiap bulan, ketemu offline dan online kita mapping. Itu aja. Coach Sarman, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan Coach Sarman diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki dan barokah untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Panca, terima kasih banyak. Ya, motivasinya. Sebelum saya kembalikan ke Ibu Susan, saya minta maaf kalau jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Susan. Iya, terima kasih. Mungkin ada ini juga ya, apa namanya, closing statement juga dari Bunda Lili apabila ya. Terus Bunda Primi gitu ya. Silakan Bunda Lili. Ya. Terima kasih Bunda Susan, Bunda Panca. Ya. Coach Sarman, dan rekan-rekan semua, seluruh mitra S12 yang diberkahi dirahmati Allah. Keren banget ya materinya kali ini, Masya Allah, selalu diingatkan dan selalu menambah energi full baterai, amin. Nah, saya ingin kasih statement ya, mungkin bagi siapa aja yang kadang mulai bosan, mulai mengendor semangatnya ya. Jadi saya closing statementnya gini, keadaan terendah seseorang, ini dikutip dari Ustadz Nasrullah ya, keadaan terendah seorang manusia, keadaan terendah seseorang adalah energi terbesar seorang manusia. Keadaan terendah Dari seseorang yang disyukuri ya. Pokoknya kita harus banyak-banyak bersyukur. Insya Allah dengan kita bersyukur itu menambah energi. Jadi keadaan terendah seseorang yang disyukuri adalah energi terbesar seorang manusia. Gitu. Kemarin ngelihat orang cacat ya, orang nggak bisa lumpuh ya, kemarin aku share di Facebook saya, tapi punya keinginan dan mimpi untuk lebih baik, untuk bisa bertumbuh lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Maka yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi beliau punya akal. Nah, kita yang secara fisik lebih, ibaratnya lebih baik dari yang dicontohkan tadi di video ya. Jadi kita harus lebih kreatif lagi untuk bisa menjemput impian, begitu. Jadi tidak ada kata menyerah, berhenti, atau kata bermalas-malasan gitu. No excuse, tidak ada alasan untuk malas-malasan. Bismillah. Gitu aja Coach, dan semuanya mudah-mudahan menginspirasi. Izinkan saya juga masih belajar ya Coach, karena saya juga baru semuanya. Baru distributor baru, dan mudah-mudahan ke depannya makin bertumbuh dan menjadi miliarder berjamaah. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Semangat. Terima kasih, selalu semangat. Ya, terima kasih Bunda Lili, Bunda Panca, dan selanjutnya adalah closing statement ya, nasihat-nasihat terbaik untuk kita semua dari Bunda Primi Lubida. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan untuk Coach Sarman yang sudah mau mentoring kita untuk malam ini. Kemudian Bunda Panca Putri, DU kami tercinta. Kemudian untuk Bunda Lili, terima kasih banyak. Bunda Susan juga yang sudah menjadi MC dan memfasilitasi berbagi ilmunya, magnet rezeki. Insya Allah, bismillah ya, di tahun 2026 ini dengan 3C tadi, kita bismillah maju bersama, gaspol, remblong ya. Kita niatkan untuk mewujudkan visi misi dari SR12, yaitu menebar manfaat bagi semua orang. Jadi seperti yang tadi Bunda Panca, Bunda Susan, Bunda Lili sampaikan, bahwa ketika kita niatkan untuk berbagi kepada sesama, membantu sesama, insya Allah niatnya luas dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah ya, untuk kita semua yang ada di Zoom ini, 2026 semuanya menjadi distributor utama. Amin. Baik melalui jalur prestasi maupun dari jalur modal percepat. Amin, amin, amin. Amin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah ya, untuk motivasinya ya dari Ibu distributor kita terwujud kembali untuk pelayanan yang terbaik, dan itu yang berbuah rezeki. Menghujam jiwa.